Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Halo, kami dari tim 4, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelum itu, kami tim 4 beranggotakan Farah Aulia, Zara Salsabilah, Ananda Putri Maharani, Dava Rasendria, Muhammad Valerian Dava, Raina Azalia Syabira, Muhammad Ilham Syafalevi, dan Gabriel Aditya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil dari tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Randa Pusporini, MM. Tugas akhir ini berupa video pembelajaran mengenai materi manajemen teknologi informasi dalam suatu bisnis. Besar harapan kami, video ini dapat membantu untuk memahami materi manajemen teknologi informasi dalam suatu bisnis. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah proses pengelolaan sumber daya teknologi informasi dalam suatu organisasi atau bisnis. Hal ini melibatkan perencanaan, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis dan mendukung operasional bisnis sehari-hari. Peran manajemen teknologi informasi dalam organisasi atau bisnis itu sangat penting, dan berikut ada beberapa peran utamanya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Yang kedua, memantau perkembangan bisnis. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Yang keempat, memudahkan dalam manajemen data. Yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan aman untuk mendukung operasional bisnis. Yang ketujuh, mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sistem dan aplikasi teknologi informasi. Yang ke-8, mengembangkan strategi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dan yang terakhir, mengelola risiko keamanan informasi dan melindungi data organisasi dari ancaman keamanan. Selanjutnya, tujuan manajemen teknologi informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sistem informasi. Manajemen teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi dalam suatu bisnis atau organisasi. Dengan mengelola teknologi informasi dengan baik, organisasi atau bisnis dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Hal ini dapat mencangkup penggunaan perangkat lunak yang efisien, pemantauan kerja sistem, dan peningkatan proses bisnis melalui teknologi. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah satu aspek penting dalam manajemen teknologi informasi. Tujuan manajemen teknologi informasi adalah untuk melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi kebijakan keamanan yang ketat, penggunaan teknologi keamanan yang canggih, dan pelatihan karyawan dengan praktik keamanan yang baik. Dan yang terakhir, mendukung tujuan bisnis atau organisasi. Manajemen teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung tujuan bisnis dengan menggunakan teknologi informasi secara efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Hal ini dapat mencakup pengembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis, implementasi teknologi baru untuk meningkatkan layanan pelanggan, dan juga analisis data untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Selanjutnya, ada ruang lingkup manajemen teknologi informasi. Yang pertama, ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini melibatkan pengembangan rencana jangka panjang untuk penggunaan teknologi informasi dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini juga melibatkan pembuatan, pengujian, dan implementasi sistem informasi yang mendukung operasional perusahaan. Dan yang ketiga, pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur melibatkan pemeliharaan dan pengawasan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem komunikasi yang mendukung operasional teknologi informasi. Dan yang keempat,
keamanan informasi. Keamanan informasi melibatkan perlindungan terhadap data dan sistem informasi dari ancaman keamanan seperti peretasan dan pencurian data seperti yang saya jelaskan pada tujuan manajemen teknologi informasi sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada pengelolaan layanan teknologi informasi. Pengelolaan layanan teknologi informasi melibatkan penyediaan dan pemeliharaan layanan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pembisnis. Konsep dasar teknologi informasi. Yang pertama ada definisi teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengelolaan data elektronis lebih dikenal. Istilah teknologi informasi seringkali rancu dengan istilah sistem informasi. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakaian, dan manajemen. Definisi ini lebih menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, hardware, maupun software yang digunakan untuk memproses, menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. TI atau teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data, seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Lalu ada lingkup teknologi informasi secara garis besar. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perangkat lunak atau yaitu software, ataupun perangkat keras yaitu hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, yaitu seperti memori, printer, maupun keyboard. Perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Teknologi informasi dapat dibagi menjadi 6, yaitu teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpan, teknologi telekomunikasi, maupun mesin pemroses. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard. Agar informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, teknologi keluaran memiliki andil yang cukup besar. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor. Namun, kadangkala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas atau hard copy. Pada keadaan ini, printerlah yang berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Pengelolaan data atau word processor merupakan contoh program untuk membuat dokumen. Teknologi penyimpan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Beberapa media penyimpan data adalah hard disk, disket, dan zip disk. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. Peran teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini begitu besar. Teknologi informasi dapat menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, merupakan contoh penerapan teknologi informasi. Secara garis besar, peran teknologi informasi adalah yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Dan yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Model manajemen teknologi informasi merupakan suatu kerangka kerja yang dapat membantu para kalangan pebisnis dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi sumber daya yang berkaitan dengan teknologi informasi sehingga dapat dipastikan keefektifannya dalam mencapai tujuan bisnis. Ada beberapa macam model manajemen teknologi informasi, yaitu antara lain
Korbit yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi teknologi informasi dan memastikan keselarasan antara bisnis dengan teknologi informasi. Adapun manfaat Korbit yang dapat dirasakan oleh para pebisnis yaitu mengurangi adanya resiko operasional. Yang kedua, ITIL. Beberapa penelitian membuktikan kalau misalkan ITIL ini meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan pada pelanggan. Tujuan ITIL antara lain mengoptimalkan ketersediaan sumber daya dan meminimalkan biaya-biaya. Ada 3 komponen utama dalam ITIL. Yang pertama, strategi layanan, berfokus pada pemahaman bagaimana mencapai tujuan organisasi dan kebutuhan para pelanggan dalam menggunakan layanan teknologi informasi. Yang kedua, desain layanan yang melibatkan perancangan baru atau perubahan terhadap layanan yang sudah ada dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis. Yang ketiga itu peningkatan layanan berkelanjutan untuk memastikan teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis dalam sehari-hari. Strategi manajemen teknologi informasi. Strategi manajemen teknologi informasi dalam bisnis adalah suatu pendekatan untuk menciptakan kapabilitas teknologi informasi secara maksimal dan berkelanjutan bagi suatu organisasi atau bisnis dengan tujuan untuk membantu perusahaan meningkatkan keuntungan dengan menggunakan teknologi secara tepat. Merencanakan dan mengimplementasikan strategi manajemen teknologi informasi sangatlah penting bagi sebuah bisnis karena strategi manajemen teknologi informasi berdampak bagi dan penting untuk hal berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan merencanakan dan mengimplementasikan strategi manajemen teknologi informasi yang tepat, bisnis dapat memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi proses bisnis serta meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru, serta meningkatkan efisiensi operasional sehingga bisnis dapat membedakan diri dari pesaing dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan, mempercepat waktu respon, serta meningkatkan aksesibilitas, bisnis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada. Lalu yang keempat, meningkatkan inovasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan produk dan mengembangkan layanan baru, bisnis dapat menciptakan peluang baru dan memperluas pasar mereka. Lalu yang terakhir, meningkatkan keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melindungi data dan informasi bisnis serta data pelanggan, bisnis dapat mengurangi risiko keamanan dan melindungi reputasi bisnis mereka sendiri. Selanjutnya, integrasi strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis. Integrasi strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis merupakan langkah krusial. Maka dari itu, integrasi yang efektif antara strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis membutuhkan kerjasama yang erat antara tim manajemen teknologi informasi dan pemimpin bisnis. Dikarenakan integrasi strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis sangat penting bagi hal berikut. Yang pertama, keselarasan dengan strategi bisnis. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya. Dan yang ketiga, peningkatan daya saing. Selanjutnya, desain arsitektur teknologi informasi dan infrastruktur yang efektif mendukung kebutuhan bisnis. Yang pertama, analisis kebutuhan bisnis. Ialah pahami tujuan bisnis, proses operasional, dan kebutuhan pengguna. Identifikasi area di mana teknologi informasi dapat memberikan nilai tambahan. Yang kedua, perencanaan strategis teknologi informasi. Buat rencana strategis teknologi informasi yang selaras dengan visi dan tujuan bisnis jangka panjang. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan skalabilitas. Ialah rancang infrastruktur agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis dan dapat diperluas secara efisien seiring pertumbuhan. Yang keempat, ada keamanan. Prioritaskan keamanan dalam setiap lapisan infrastruktur untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem.
Yang kelima, ada integrasi sistem. Pastikan integrasi yang baik antara komponen infrastruktur dan aplikasi bisnis, memastikan aliran data yang lancar dan informasi yang akurat. Yang keenam, ada optimalisasi dan biaya. Evaluasi secara teratur biaya operasional dan modal. Pertimbangkan solusi cloud atau sumber daya bersama jika sesuai. Dan yang ketujuh, ada pelatihan pengguna. Sediakan pelatihan untuk pengguna agar dapat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dengan optimal, meningkatkan produktivitas dan penerimaan teknologi. Dan yang kedelapan, ada responsif terhadap perubahan. Infrastruktur harus dirancang agar dapat merespon perubahan bisnis atau teknologi tanpa menghambat operasional. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, evaluasi dan peningkatan terus-menerus. Evaluasi kinerja infrastruktur secara berkala dan lakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan infrastruktur selalu mendukung kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya, komponen utama infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer menjadi penunjang utama adanya teknologi informasi. Komponen ini meliputi platform hardware seperti PC, notebook, smartphone, komputer server, dan perangkat lainnya yang merupakan akses menuju teknologi informasi. Yang kedua, ada perangkat lunak komputer. Dengan perangkat lunak, data dapat dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk menunjang aktivitas bisnis maupun pekerjaan lain. Dan yang ketiga, ada manajemen dan penyimpanan data. Dengan adanya perangkat pengelola data, pemetaan, dan proses bisnis menjadi lebih efisien dan mudah. Dan yang keempat, ada platform jaringan. Dikenal juga dengan platform telekomunikasi. Komponen ini berfungsi sebagai networking di perusahaan. Platform jaringan disediakan oleh layanan telepon dengan fasilitas konektivitas yang luas dan layanan komunikasi nirkabel. Dan yang kelima, ada platform internet. Platform internet menjadi penghubung yang paling krusial di antara seluruh komponen. Sebab platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh serta perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang keenam, ada layanan dan konsultasi integrasi sistem. Memiliki layanan dan konsultasi integrasi sistem dapat memberikan kemudahan pengelolaan teknologi. Komponen ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan lantaran dapat digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada sistem operasi. Sistem operasi berkaitan erat dengan perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak bisa menjalankan fasilitas teknologi. Beberapa sistem operasi yang sering digunakan antara lain Windows, Linux, iOS atau Mac, dan Android, dan lain-lain. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen teknologi informasi. Yang pertama, keamanan data. Tantangan dalam manajemen teknologi informasi meliputi keamanan data yang harus dijaga agar terhindar dari ancaman dan serangan yang bisa merugikan suatu perusahaan. Yang kedua, perubahan teknologi. Manajemen teknologi informasi juga dihadapkan pada tantangan perubahan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar dapat bersaing dan tetap relevan. Dan yang ketiga, ada kebutuhan pelatihan karyawan. Manajemen teknologi informasi juga perlu menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelatihan karyawan. Karyawan harus terus diperbarui pengetahuannya agar dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi yang ada dengan efektif dan efisien. Keuntungan manajemen teknologi informasi. Peningkatan efisiensi operasional. Manajemen teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai aspek bisnis. Automatisasi proses bisnis dapat mengurangi kerja manual yang berulang dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada keunggulan kompetitif. Penerapan manajemen teknologi informasi yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Pengguna teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan persaingan yang semakin ketat. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik.
Manajemen teknologi informasi menyediakan akses cepat dan akurat terhadap data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data dan laporan yang terstruktur dapat membantu dalam memahami tren bisnis dan mengidentifikasi peluang atau tantangan yang mungkin akan terjadi. Keamanan informasi dan manajemen risiko. Strategi keamanan informasi adalah pendekatan terorganisir untuk melindungi informasi dan data yang penting bagi suatu organisasi. Berikut adalah elemen-elemen kunci dari strategi keamanan informasi. Yang pertama, ada evaluasi risiko. Identifikasi dan analisis risiko keamanan informasi. Tentukan dampak dan probabilitas kejadian keamanan. Yang kedua ada kebijakan keamanan. Tetapkan kebijakan keamanan informasi yang mencakup akses penggunaan perangkat dan tata kelola data. Pastikan kepatuhan dengan peraturan dan standar industri yang berlaku. Yang ketiga ada manajemen akses. Terapkan kontrol akses yang ketat berdasarkan tingkat kebutuhan. Gunakan autentikasi ganda untuk tingkat keamanan tambahan. Yang keempat, ada enkripsi. Lindungi data sensitif dengan menggunakan teknologi enkripsi, lalu gunakan enkripsi untuk komunikasi serta penyimpanan data. Yang kelima, ada pemantauan keamanan. Lakukan pemantauan keamanan secara terus-menerus dengan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Gunakan sistem informasi dan keamanan jaringan untuk melacak dan merespon insiden. Yang keenam, ada pelatihan dan kesadaran. Berikan pelatihan keamanan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan. Perbarui secara berkala pelatihan keamanan sesuai dengan perkembangan baru. Yang ketujuh ada perangkat lunak keamanan. Gunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, anti-spyware, dan firewall untuk melindungi sistem dari ancaman malware dan serangan jaringan. Yang kedelapan ada audit dan pemantauan kepatuhan. Lakukan audit secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Pastikan bahwa organisasi memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kesembilan ada evolusi strategi. Selalu tinjau dan perbarui strategi keamanan informasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang baru. Strategi keamanan informasi harus bersifat holistik dan dinamis, mengintegrasikan teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna untuk melindungi informasi dengan efektif. Identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko TI atau teknologi informasi adalah bagian integral dari manajemen keamanan informasi. Identifikasi risiko TI untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan terhadap aset TI. Identifikasi ancaman potensial seperti malware, serangan cyber, bencana alam, atau kesalahan manusia. Evaluasi kerentanan yang mungkin dieksploitasi oleh ancaman. Evaluasi risiko TI untuk menilai dampak potensial dari resiko dan menentukan tingkat resiko. Penilaian tingkat probabilitas terjadinya resiko. Pengelolaan resiko TI untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi, mentransfer, atau menerima resiko yang diidentifikasi. Terapkan kontrol keamanan dan tindakan pencegahan untuk mengurangi probabilitas atau dampak resiko. Mengurangi ancaman keamanan melibatkan penerapan kebijakan dan tindakan yang efektif. Kebijakan keamanan harus jelas dalam tujuannya, misalnya melindungi data klien, menjaga ketersediaan sistem, dan mencegah akses tidak sah. Melibatkan semua pihak yang relevan seperti manajemen, departemen IT, dan pengguna akhir dalam proses pengembangan kebijakan. Inovasi teknologi dalam bisnis. Peran inovasi ini dalam transformasi bisnis telah menjadi kunci penting dalam menghadapi era industri 4.0 ini. Beberapa peran inovasi TI dalam transformasi bisnis termasuk peningkatan keamanan dan transparansi dalam rantai pasok, manajemen data, kemudian dan layanan keuangan melalui penggunaan teknologi seperti blockchain dan IoT. Studi kasus tentang keberhasilan inovasi ini dalam industri yaitu juga menunjukkan bagaimana teknologi terkini seperti AI, komputasi awan, terus automatisasi, terus kemudian ada analitik data dan blockchain itu sendiri telah membawa transformasi bisnis yang signifikan, terutama dalam hal meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan pengalaman pelanggan. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan dapat menghadapi perubahan teknologi yang cepat dan beradaptasi dengan cara bisnis, membawa peluang besar untuk eksplorasi pasar dan meraih keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, inovasi ini memegang peran penting atau kunci dalam mendukung transformasi bisnis di era industri 4.0.
Menjelaskan studi kasus tentang manajemen teknologi informasi, misalnya PT Ilham Makmur yang sudah mengimplementasikan manajemen layanan teknologi informasi selama 1 tahun, dan ternyata ditemukan masih terdapat beberapa realitas yang belum memenuhi harapan atau target dari manajemen dan membuat layanan teknologi informasi yang diberikan kepada pelanggan atau customer menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya beberapa target SLA yang diharapkan, belum terpenuhinya sumber daya manusia di divisi service management, dan tidak up-to-date-nya data configuration item. Untuk mengetahui pencapaian manajemen layanan teknologi informasi dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan, maka diperlukan evaluasi manajemen layanan teknologi informasi secara menyeluruh terhadap proses terkait dengan cara mengukur tingkat kapabilitas soal ini. Pada penelitian ini, tahap-tahap yang dilakukan dimulai dengan pemetaan permasalahan dalam daur hidup kerangka kerja ITIL V3 2011 atau Information Technology Infrastructure Library V3 2011. Setelah itu, dilakukan pemetaan kembali dengan proses-proses dalam COVID-5 atau Control Objective for Information and Related Technology. Sehingga diperoleh proses-proses yang akan diukur dan dianalisis tingkat kapabilitasnya. Kemudian, target yang diharapkan ditentukan dan dilakukan analisis kesenjangan dan prioritas perbaikan proses. Tahap akhir yang dilakukan yaitu membuat KPI atau Key Performance Indicator dan rekomendasi aktivitas berdasarkan setiap proses praktis yang terpilih.